Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifaim dengan nomor NIM 221310008, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, pada saat ini saya ingin menjelaskan beberapa problematika mengenai filsafat agama. Beberapa pertanyaan mengenai agama itu disinggung oleh beberapa kalangan orang. Tentu mengenai hal tersebut, saya sebagai mahasiswa akidah dan filsafat Islam ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai beberapa pertanyaan terkait, yaitu pertama, masih adakah optimisme terhadap agama ketika agama dianggap sumber bencana dan peperangan? Oke, nampaknya pertanyaan tersebut seakan-akan menggoyahkan iman kita sebagai kaum agamawan, khususnya di era teknologi ataupun era peradaban yang sudah maju ini. Karena seperti yang kita tahu, orang-orang itu seakan-akan ingin melepaskan agama dari berpolitik atau istilahnya dengan sekularisasi. Nah, agama dianggap sebagai sumber bencana atau sebagai sumber peperangan itu tidaklah benar, karena agama itu pada dasarnya adalah baik dan benar. Semua agama itu tidak mungkin salah. Dan agama juga merupakan sebagai sumber pedoman hidup manusia atau sebagai pembatas umat manusia ketika manusia merasa gelisah atau merasa sudah muak dengan kehidupan ini, dan agamalah sebagai penolong dari keinginan manusia tersebut. Jika tanpa agama, bisa saja manusia-manusia tersebut frustasi dan akhirnya melakukan gantung diri. Itulah hal yang paling fatal tanpa adanya agama dalam diri manusia. Kembali lagi kepada konteks bahwa agama itu adalah sumber peperangan. Sebetulnya jika kita melihat pada zaman dahulu agama adalah sumber kekacauan atau peperangan, itu tidaklah benar. Karena pada prinsipnya masing-masing, agama itu mencoba untuk mendakwahkan kepada orang-orang yang tidak termasuk golongannya masing-masing. Oleh karena itu, ketika berdakwah secara halus itu tidak diterima atau tidak diindahkan, maka jalan satu-satunya adalah melakukan peperangan. Namun peperangan di sisi lain adalah menimbulkan korban jiwa yang kira-kira saling mempertaruhkan derajatnya masing-masing gitu. Nah, gimana menurut pribadi sendiri ketika ada seseorang yang melakukan pemboman bunuh diri atas nama agama? Itu sebetulnya tidaklah benar, karena agama itu tidak mengajarkan hal yang seperti tadi, yaitu berjihad dengan jalan yang salah. Nah, dalam Islam itu konsep tauhid itu mengagungkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, tapi sekali lagi, agama itu tidak memperbolehkan atau mengharamkan hal-hal yang di luar syariat Islam. Makanya agama itu tidak sepatutnya sebagai pembawa kekacauan atau peperangan. Dan di dalam surat Al-Baqarah berbunyi, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydi minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Begitu secara ringkas mengenai agama adalah sumber kekacauan atau peperangan. Selanjutnya mengenai filsafat agama. Filsafat agama itu adalah berbicara mengenai penyelidikan filosofis terhadap tema-tema dan konsep utama dalam tradisi keagamaan. Nah, diskusi-diskusi tersebut tentunya sudah sejak dahulu dibicarakan oleh para filosof-filosof. Hal tersebut demikian terbukti dalam manuskrip-manuskrip yang ditemukan.
Filsafat agama dan filsafat religius itu berbeda, karena filsafat agama itu membahas mengenai hakikat, sedangkan filsafat religius itu membahas mengenai permasalahan sistem dalam keberagamaan tersebut. Demikian mengenai perbedaan filsafat agama dan filsafat religius tersebut. Lalu selanjutnya bagaimana dengan konsep Tuhan dalam Islam? Jadi konsep Tuhan dalam Islam itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sifat 20. Di dalam sifat 20 yaitu adalah sifat wujud. Wujud itu artinya ada Allah. Mustahil lawannya adalah Adam, tidak ada. Lalu dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai adanya Allah itu di dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa. Kata ahad ini bukan berarti minggu. Kenapa kata ahad ini dijadikan sebagai akhir dari kata surat Al-Ikhlas? Karena ketika kita menjelaskan mengenai Al-Ahad adalah satu, maka yang banyak itu kembali lagi menjadi satu, yaitu Allah. Nah, maka daripada itu mengenai konsep Tuhan dalam Islam itu adalah Allah yang satu atau tunggal. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, karena kekurangan itu adalah sifat asli dari manusia dan tidak luput manusia itu dari kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.